ya bahwa pada tahun 2020 ya bahasa Python merupakan bahasa pemrograman yang paling populer ya, bahkan mengalahkan Java nih ya, mengalahkan Java yang selama ini sebenarnya paling populer ya, tapi ternyata dikalahkan oleh Python ya. Ini bisa terjadi seiring dengan berkembangnya ilmu ini ya, bidang ilmu kecerdasan buatan ya, terutama di bidang machine learning ya, deep learning ya. Nah, semakin semakin berkembangnya ya bidang ilmu machine learning, deep learning, data mining ya, sehingga popularitas dari 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 Python juga semakin meningkat ya gitu ya. Kenapa? Ya ini ada beberapa alasannya ya. Python itu adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari ya. Bagi kita yang sudah pernah mempelajari bahasa-bahasa pemrograman lainnya, misalkan pernah PHP, pernah C++ ya. Nah, dibandingkan dengan apa bahasa-bahasa itu, Python ini sangat mudah untuk dipahami dan dipelajari ya. Kenapa? Karena bahasa Python ini memiliki sintak yang sangat sederhana ya, yang lebih sederhana. Jadi nggak terlalu banyak kode-kode atau sintak-sintak yang memusingkan ya. Yang biasanya kalau kita menuliskan kode di C++, di Java itu lumayan sintaknya lumayan memusingkan ya. Nah, tetapi kalau di Python ini dia sintaknya itu lebih simpel, lebih sederhana ya, tidak terlalu banyak kode-kode gitu ya. Kemudian pendukung apa library-nya itu juga sangat banyak ya, sangat besar sehingga ini bisa semakin meringkas kita dalam menuliskan kode program ya, karena library-library-nya itu sudah sangat banyak dan sudah besar ya, sangat banyak sekali. Jadi itu bisa mempersingkat ya penulisan kode dari program ya. Nggak perlu lagi dari awal, dari nol kita ngebikin ya. Sudah ada library-library-nya. Lalu dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Fleksibilitas dari bahasa Python ini ya sangat tinggi ya. Jadi dia bisa diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman lainnya. Sehingga itulah alasan-alasan kenapa bahasa Python ini menjadi sangat populer ya hingga tahun 2020. Bahkan mungkin hingga saat ini semakin populer ya bahasa Python ini. Karena itu tadi seiring dengan berkembangnya bidang ilmu machine learning dan deep learning ya ini ya di uh, PHP ya di sini R programming ini juga salah satu bahasa pemrograman yang sedang naik daun ya. R programming ini pemrograman Brian sini nggak? bahasa pemrograman Pi- Vicky, Faiz, Brian. bocor ya. Nah, bahasa pemrograman R itu 5. juga salah satu bahasa pemrograman yang sedang naik daun juga ya. Itu juga bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi kecerdasan buatan ya. Lalu ada C++, ada C Sharp. Nih kalau C Sharp ini biasanya Lah digunakan iya. untuk mengembangkan Oh, ini. game ya. Untuk mengembangkan game itu bisa dengan menggunakan C Sharp. Kalau mungkin di antara kalian ada yang pernah belajar di ini Unity ya, pernah mendengar ya Unity itu untuk mengembangkan game, membuat aplikasi augmented reality, virtual reality. Nah, itu pakai bahasa C# ini ya. Lalu ini ada JavaScript ya, sekarang juga sedang naik lagi JavaScript ya, terutama untuk mengembangkan backend ya, membuat API ya, backend itu menggunakan JavaScript ya. Nah, itulah ya sekilas tentang bahasa pemrogramannya. Kemudian ini companies yang menggunakan Python ya. Ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi ya yang populer itu menggunakan Python ya. YouTube, Instagram, Google ya, itu menggunakan Python ternyata ya sekarang. Nah, ini sedikit gambaran ya perbandingan antara berbagai jenis bahasa pemrograman ya dengan kesederhanaan dari sintak Python ya. Ini bisa dilihat tuh ya.
inilah kenapa yang menyebabkan Python populer ya, saat ini menjadi yang populer ya, karena ini sintaknya itu sangat sederhana ya. Kalau kita bandingkan dengan Java, C++, dan C ya, untuk menampilkan tulisan apa hello dunia aja ya, di Java itu kita butuh berapa baris ya. Lalu di C++ itu butuh berapa baris ya. Tapi di Python itu kita cukup ketikkan saja print, lalu kata yang mau ditampilkan apa ya. Jadi kata kuncinya hanya kode sintaknya itu hanya satu ini aja ya, satu kata ini print, lalu apa yang mau ditampilkan ya. Bandingkan dengan yang C++ yang waktu itu pernah kita pelajari ya, ataupun Java ya. Jadi inilah kenapa Python itu mudah dipelajari ya, populer karena salah satunya sintaknya sederhana ya. Penulisannya tidak terlalu banyak kode-kode yang memusingkan ya. Yang jadi apa udah nambah males aja ya melihat kata-kata kunci dari keyword-keyword dari kode-kode sintak ini ya. Tapi kalau Python ini cukup sederhana. Jadi bagi kita ya yang bagi siapapun ya yang tidak terlalu background di bidang pemrogramannya apa kuat ya, itu saya kira akan mudah ya untuk belajar bahasa pemrograman Python ya. Apalagi kita sudah pernah belajar bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Kemudian, nah ini ada namanya itu Jupyter Notebook ya, di mana Jupyter Notebook ini adalah eh, software untuk menuliskan kodenya ya atau editornya. Mungkin waktu kita belajar C++ kita pakai DevC ya, masih ingat ya DevC. Lalu kalau kita mau menulis Android pakai Android Studio, mau membuat web pakai Visual Studio ya. Nah, kalau untuk Python itu kita bisa menggunakan ini ya, namanya Jupyter Notebook ya. Nah, kalian tinggal searching aja di Google itu udah langsung ada ya, tinggal di-download saja gratis ya untuk Jupyter Notebook ini ya, Jupyter Notebook. Jadi ini diinstal ya, Jupyter ini diinstal sama halnya seperti kita menginstal ini Visual Studio, menginstal Sublime, menginstal Notepad++ ya, Dev C++ kemarin ya, NetBeans ya itu sama ya Jupyter Notebook ini ya, di mana Jupyter ini diinstal di laptop kita, di komputer kita masing-masing ya. Eh, apa itu kalian tinggal ini aja ya, searching aja ya untuk Jupyternya ya. Tinggal lalu untuk user interface-nya ini seperti ini ya. User interface dari dari bahasa pemrograman Python itu dia sangat ini ya, user friendly sekali ya, mudah dipahami ya. Jadi bukan lagi kayak kode-kode sintaks yang membingungkan, tapi udah seperti ini kita kayak nulis di Word ya, kayak nulis di Excel gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu memusingkan ya. Kalau dilihat dari UI UX-nya ini terlihat simple ya. Seperti halnya kita menuliskan kodenya itu seperti menulis kita di Word atau di Excel ya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan dari Jupyter Notebook ya. Ini tinggal diinstal saja. Nah, ini kodenya dituliskan di sini. Kode-kode perintah eh, kodenya dituliskan situ ya. Di save. Nah, ini nih, dituliskan di sini ya. Kode print halo dunia ya. Jadi dituliskan di sini ada kotak yang tersedia ini ya. Ini bisa ditambah lagi kotaknya, tambah lagi ya, bisa ditambah. Itu Jupyter ya. Nah, ini tampilan tampilan hasil output dari programnya ada di bagian bawahnya ini ya. Ada di bagian bawah ini untuk tampilan dari programnya. Ini ya. Nah, itu tinggal ditambah-tambah aja gitu ya. Oke, nanti kita coba praktekkan. Ini untuk heading, ini untuk heading. Ini untuk ya, ini bisa kalian baca aja ya sendiri ya. Ini eh, bisa dicoba-coba tuh ya. Nah, itu untuk Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook itu dia diinstal ya di laptop kita, di komputer kita masing-masing diinstal.
Kelebihan dari Jupyter Notebook itu kita nggak perlu connect internet ya, tidak perlu terkoneksi jaringan internet ya supaya bisa menggunakan atau menuliskan kode Python. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya ya ini cukup banyak kekurangannya ya dan ini cukup penting juga dalam kita menuliskan kode di bahasa Python ya, terutama apalagi nanti kita mau mengembangkan program berbasis kecerdasan buatan ya, machine learning kayak gitu ya, deep learning di mana kita akan memproses ribuan bahkan ratusan ribu data ya, kan waktu itu kan syarat dari sebuah program AI cerdas itu kalau datanya banyak kan ya, semakin banyak datanya semakin bagus, semakin akurat, semakin cerdas. Nah bayangkan ya, jika kita menggunakan Jupyter ini yang diinstal di komputer kita masing-masing itu akan berat ya, akan terasa berat sekali. Apalagi akan memproses ribuan ya puluhan ribu data gitu ya, itu pasti membutuhkan pemrosesan ya apa yang besar ya, yang dan akan memberatkan komputer kita, laptop kita ya, untuk laptop yang di rumah gitu ya, laptop rumah gitu ya, itu saya kira akan sangat berat ya. Nah agar eh, bisa lebih memperingan, nah, kita akan menggunakan editor yang kedua ya, yaitu Google Colab ya atau Google Kolaboratori ini ya. Nah, apa bedanya ya Google Colab ini? Kalau dilihat dari tampilan itu sama saja seperti Jupyter Notebook tadi ya. Jadi tampilan seperti ini, sama seperti Jupyter tadi. Hanya bedanya Google Colab ini dia terpasangnya di cloud ya, di cloud itu maksudnya di Google. Jadi ini seperti apa? Kalau kita di desktop itu ada Office ya, ada Office, ada Word, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Lalu kalau di versi cloud-nya di Google Drive-nya itu kan ada versi Doc-nya gitu ya, Google Doc, ada Google spreadsheet ya, ada Google apa. Nah, ini juga sama. Jadi kalau untuk yang versi desktopnya itu ada Jupyter Notebook, nah versi cloud-nya atau versi di Google Drive-nya itu ada Google Colab ini gitu. Jadi ini sama halnya seperti Google Doc atau Google Spreadsheet dan lain-lain ya. Dia ada di Google Drive. Nah, kita bisa membuat membuat file ya yang berjenis Google Colab ini untuk menuliskan kode Python. Nah, kelebihan lainnya ya karena ini bersifat cloud ya itu artinya bahwa ini diprosesnya itu bukan oleh komputer kita ya. Pemrosesannya itu bukan dilakukan oleh komputer lokal kita ya, tetapi diprosesnya oleh server Google. Jadi ya aman ya buat kita nanti eh, menuliskan kode, mengembangkan program, melatih model ya, model machine learning ya, yang ribu data, ratusan ribu data. Nah, itu aman ya karena nanti yang memproses adalah servernya Google gitu ya. Jadi kita untuk kedepannya nanti akan menggunakan Google Colab ini ya, Google Colab ini. Ya, ini Google Colab. Ya, sama aja ya seperti yang Jupyter tadi ya, Google Colab ini. Lalu kelebihannya lagi ya, keuntungannya lagi adalah ini kan sama seperti Google Doc ya. Jadi kita bisa nge-share ya. Kita bisa nge-share file ini dan kita bisa berbagi ya, semua orang bisa menulis kode di dalam satu file ini gitu. Jadi kan namanya collab ya, kolaboratori. Jadi satu program itu bisa ditulis oleh banyak orang ya jika kita share filenya ya, sama seperti Google Doc gitu kan ya. Nah, itu kelebihannya juga. Jadi bisa lebih ringkas ya pengerjaan eh, menulis kode kita itu ya. Nah, gitu ya. Itu Google Colab ini ya, saya lihat Google Colab.
Nah ini kalian tinggal masuk aja ke Drive biasa, ke Google Drive ya. Masuk aja ke Google Drive biasa. Nah, lalu nanti di apa di sini ya ada new ya, bikin new file baru. Nah, lalu pilih more ya, nanti pilih Google Collaboratory ini ya. Kalian tinggal klik aja ini Google Collaboratory. Jadi tinggal masuk aja ke Drive ya, ke Drive kalian, ke Google Drive ya. Lalu ketik new, more ya, pilih yang Google Collaboratory ya. Nanti ya akan ngebikin satu file baru ya, file Google Colab ya, ini Google Colab ini. Nah ini ya. Untuk nanti untuk di perkuliahan kita ini nanti ya, untuk bikin apa Google Colab ini kalau bisa gunakan email yang umum ya, gunakan email yang umum yaitu ya ini Gmail ya, gunakan Gmail. Jadi nggak bisa menggunakan file apa email upi.edu ya, nggak bisa ya. Eh, karena nanti bakalan apa ya, ada beberapa saya udah pernah nyoba itu ada beberapa yang nantinya akan dibatasi gitu ya, terbatas. Jadi buat amannya kalian bisa menggunakan akun umum aja ya, akun Gmail biasa kalian ya untuk membuat file ini ya, Google Colab ini ya. Ya, ini tinggal kita ketik aja sini ya. Jangan lupa dikonekkan dulu. Ini connect ya, dikonekkan ke server Google ya supaya bisa diproses oleh server Google-nya. Ya, udah connect nanti tandanya seperti ini ya, sudah checklist, tandanya seperti ini, udah tinggal mengetikkan aja apa sintak itunya, sintak Python-nya ya, kira ya, tampil. Ya udah, ini untuk ngeprint Hello Dunia cukup pakai perintah print ya. Lalu apa? Nah itu ya. Jadi sangat sangat ringkas ya sintak dari Python itu. Nanti kita belajar bareng ya Python ini. Kemudian ini saya kira kalau logaritm udah pernah dipelajari ya, logaritm. Nah, nanti kalian bisa coba aja ya logaritm ini. Nah, di dalam logaritm itu ada kita bisa mengekstrak ya, mengenerate ke bahasa Python ya, ke kode Python. Nah, ini ke kode Python. Jadi kalau kita bikin apa eh, flow-nya, kita bikin flow chart-nya ya, nanti kan masih ingat ya waktu itu kan itu bisa di generate menjadi salah satunya bahasa Python seperti ini ya, bahasa Python seperti ini. Dan ini jalan ya, ini akan berjalan. Nah, kalau misalkan kita kopas masukkan ke dalam Google Colab atau Jupyter, ini akan tampil ya programnya kan. Ini misalkan menghitung luas lingkaran misalkan ya dengan radiusnya jari-jarinya 7 ya, maka luasnya 3,14 dikali jari-jari dipangkatkan ya. Lalu tampilkan hasil variabel luasnya ya, tampilkan variabel luasnya ya. Nanti kalian bisa coba ya. Ini Flogorithm itu karena apa? Hanya bisa Windows ya, jadi saya nggak bisa mendemokan ya. Kalian yang laptopnya Windows bisa coba diinstal lagi Flogorithm, lalu bikin flowchartnya, nanti di generate ke bahasa Python ya. Lalu setelah itu kalian bisa kopaskan ke Google Colab-nya ya. Kalian bisa kopaskan ke Google Colab-nya ya untuk menuliskan ini ya. Nah, enaknya lagi kalau di Python itu kita membuat variabel ya, itu tidak perlu pendeklarasian tipe datanya. Jadi sama seperti di PHP mungkin ya. Di PHP kalau kita mau menuliskan apa membuat variabel misalkan variabel radius itu nggak perlu pakai tipe data ya.
nggak perlu pakai tipe dan langsung aja dimasukkan nilainya berapa. Nanti dia bakal ngikutin, oh kalau yang dimasukkan nilainya berupa angka bulat, bilangan bulat, oke berarti dia adalah integer ya. Berarti dia ada. Jadi kita nggak perlu, kalau dulu di C++ kan kita harus pakai deklarasikan integer apa gitu ya. Nah kalau di Python ini nggak perlu ya. Nah, lalu ya luas sama dengan gitu kan 3,14 dikali. Untuk operator aritmatika itu sama ya menggunakan kalau kali bintang ya, kalau tambah itu plus, bagi itu apa garis miring ya. Jadi sama aja untuk operator aritmatikanya ya. Radius ya dikali radius ya sama aja. Lalu udah tinggal print ya, tampilkan hasil luas. Nah, ini pakai concat kayak di ini ya, kayak di Java ya atau di PHP. Itu sama. Ininya harus di apa? Ubah jadi string dulu ya. Ubah jadi string str luas. Karena ininya masih float ya. Variabel luasnya masih float, jadi pas kita print itu harus di apa, convert menjadi string dulu ya. Nah, itu ya sedikit sedikit ya, sedikit sekilas tentang apa eh, bahasa Python ya. Bagaimana membuat program untuk menghitung IPK? Oke, ini nanti aja kita eh, kerjakan. Oke, itu ya sedikit sekilas. Ini berikutnya ada lagi ya. Bentar saya share lagi. Jadi kalian tinggal kalau yang kebetulan lagi di depan laptop ya, kalian bisa langsung coba aja ya. Langsung coba aja dibuka Google Drive kalian, lalu apa? Google Drive kalian dibuka, lalu new ya, bikin file baru, pilihnya yang Google Colab ya, pilihnya yang Google Colab. Nah, ini sekilas aja ya. Ini flowchartnya, oke saya kira ini nggak, ini kalian udah paham ya flowchart ini mendeklarasikan, menghitung luas dan keliling persegi, oke. Ya nggak perlu pakai flowchart juga bisa ya, langsung aja kita bisa menghitung apa, membuat program menghitung luas dan keliling persegi ya. Nah ini S sama dengan luas sama dengan kali ya, tinggal di panjang sama dengan gitu kan ya input. Nah untuk input gunakan ini ya, gunakan perintah input supaya kita bisa menginputkan angka di keyboard ya. User bisa menginputkan angka di keyboard itu pakai input ya, perintah input. Sebenarnya di ini dulu apa di convert dulu ke apa. Nah ini kan langsung ada ini bisa kalian inputkan ya. Ya kalian inputkan lalu ya udah tinggal dihitung aja luas sama dengan eh, panjang kali lebar ya. Nah, lebarnya tambah lebar sama dengan aja input ya input udah print luas ya kasih str luas ya. Panjangnya 10 ya
lebarnya 5, ya, hasilnya luasnya 50. Udah, saya kira eh, termasuk ini ya, gampang ya, familiar lah ini. Lalu berikutnya ya ini untuk mengklik, untuk menjalankan klik run ya, atau bisa satu-satu ini ya, klik run ini bisa. Oke, ini rumusnya ini nanti dicoba aja ya, sekalian coba aja sendiri. Oke, ini hanya pengenalan tentang apa bahasa Python ya. Oke, ya saya kira ini bisa dicoba ya. Kemudian fungsi logika nih ya, kita sama di Python juga ada percabangan dan perulangan ya, percabangan dan perulangan, conditional if dan looping ya. Untuk di Python itu masih sama, untuk percabangan itu menggunakan kata kunci if ya. Saya kira hampir semua bahasa pemrograman sama ya, kata kunci untuk percabangan atau conditional itu menggunakan if ya. If gitu ya. Nah, tapi nggak, ini nggak ada kurung buka, kurung tutup ya, nggak pakai kurung kurawal ya. Nah, dia gini, else ya, gitu. Ya, if nilai lebih dari 85 maka apa, else if nilai apa gitu ya. Itu untuk if ya. Lalu ini apa, nested if. Oke, if di dalam if. Ya, saya kira ini bisa kalian coba aja nanti ya. Dicoba ini apa diketikan ini ya, dicoba eh, nanti hasilnya seperti itu. Iya. Kemudian, jadi ini hanya pengenalan ya, pengenalan bahasa Python-nya. Untuk looping atau perulangan itu ada sama ya, Python itu ada while dan ada for ya. Nah, ini ada while ya, atau juga bisa menggunakan for ya. Sama seperti Java atau C++ ya, menggunakan perulangan while dan perulangan for. Lalu berikutnya apa ini? Ini cara penulisan aja ya, line formattingnya. Eh, ya, ya cara penulisan sebaiknya ya. Jadi bukan berarti salah ya, tapi sebaiknya kalau misalkan ada kita menuliskan suatu operasi yang hanya ada satu operator, lebih baik menggunakan spasi seperti ini ya. A spasi operasinya apa, operatornya apa, spasi operan yang berikutnya apa ya. Dibandingkan dengan tanpa spasi seperti ini ya. Itu lebih baik. Nah, jika operasinya lebih dari satu, nah sebaiknya ditulisnya seperti ini ya. Seperti ini tulisnya dibandingkan. Ya, ini bisa kalian pelajari aja ya, dibaca-baca aja cara-cara penulisan ya, supaya mengikuti standar ya. Supaya mengikuti standar dan pembacaannya lebih mudah. Ya, komentar ya dan lain-lain. Lalu di Python juga itu ada function, ada method ya, sama seperti di Java ya, di PHP atau di C++. Ada function ya, ada method, ini function kan. Function itu ada function yang memiliki pengembalian nilai atau return dan ada function yang tidak memiliki return ya. Kalau di C++ function yang tidak memiliki return itu prosedur namanya ya. Kalau di apa di Java itu metode ya, metode, atau di Python di sini fungsi. Ini metode fungsi yang melekat pada objek atau kelas ya. Ini kalau masih ingat ya belajar Java, ini ada istilah pewarisan ya, ada istilah OOP-nya ya, pewarisan, polymorphism, lalu apa ya. Nah, ini metode ini. Oke. Lambda ekspresi ini sama seperti Java ya, ada lambda expression-nya. Oke, lalu clean code ya. Kalau clean code ini aturan ya, aturan prinsip menuliskan kode supaya mudah dibaca, dipelihara dan mudah dikembangkan ya. Ini clean code. Jadi kalau misalkan kita apa
secara profesional terjun di bidang programming ya sebagai programmer atau sebagai developer. Nah, sebaiknya menulis kode itu mengikuti clean code ini ya, mengikuti kaidah-kaidah dan standar-standar ya SOP ya prosedur yang eh, telah ditentukan ya supaya apa? Supaya ya mudah dibaca, mudah dikembangkan dan mudah diteruskan oleh orang lain ya. Jadi kode yang kita tulis itu bisa mudah untuk diteruskan ya, dilanjutkan oleh orang lain ya. Gitu. Oke, saya kira itu sekilas tentang penulisan kode di Python ya. Ini sekilas aja. Nanti kalian bisa nanti saya kirim modulnya, kalian bisa coba coba-coba ya, dicoba sendiri ya. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan yang terakhir ini kita coba implementasikan ya kode di Python itu untuk ini yang algoritma waktu kemarin kita bahas, yaitu algoritma k-nearest neighbor dan k-means ya. Nah, itu ya. Jadi kita eh, coba lihat bagaimana implementasi algoritma KNN dan k-means ya pada Python ini ya, pada Python. Pada Python. Ini ya. Oh, ini deep learning. Nah, ini. Machine learning for KNN and k-means in Python. Ini mengimplementasikan algoritma KNN yang kemarin kita pelajari ya dan algoritma k-means ya yang kemarin juga kita pelajari. Nah, di contoh ini kita mengimplementasikan KNN untuk mendeteksi wajah ya, untuk mendeteksi dan rekognisi ya, mengenali ya, mengenali wajah foto wajah seseorang gitu ya. Nah, itu dengan mengimplementasikan algoritma KNN ini ya. Nah, di modul ini ada 4 langkah yang harus dituliskan ya. Jadi dibagi kode kode Python-nya dibagi menjadi 4 langkah ya, yaitu langkah 1 prepare ya, langkah 2 penginputan data trainingnya ya. Lalu langkah 3 itu proses, berarti proses training modelnya atau pelatihan modelnya. Dan langkah yang keempat itu output atau hasilnya ya, hasil dari model yang telah dilatih gitu ya. Outputnya seperti apa. Jadi ada 4 langkah ini. Ya, langkah 1 yaitu prepare atau persiapan, yaitu ya. Nah, enaknya di bahasa Python itu ya, tadi di awal sudah sangat banyak library ya atau perpustakaan ya, library istilahnya, library yang tinggal kita gunakan saja ya. Jadi kita tidak perlu pusing membuat kode dari awal ya, misalkan kode untuk menghitung akar kuadrat, kode untuk menghitung rata-rata, untuk menghitung apa. Nah, itu tidak perlu ya, di Python itu semua sudah ada ya. Nah, kita tinggal memanggilnya saja ya, memanggil saja ya dengan cara mengimport ya. Di sini diketikkan kata kunci import ya untuk memanggil library-library yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan untuk membuat program ya nantinya itu ya. Ini jadi langkah yang pertama adalah importing semua library-library yang dibutuhkan. Ya, untuk sementara di sini gini, kita coba aja dulu ya. Kita coba aja dulu ya untuk
Nah, sambil jalan kita nanti sambil belajar ya apa itu NumPy, apa itu Matplotlib ya, apa Seaborn ya, itu nanti kita sambil jalan aja ya. Jadi sekarang kita coba praktek saja dulu ya, learning by praktek ya. Kita coba praktekkan ini. Nah, nanti ke depannya ya kita bisa saling apa bisa sedikit mengenal ya istilah-istilah itu. Itu ya langkah yang pertama prepare yaitu mengimport ya mempersiapkan menyiapkan semua library yang dibutuhkan. Lalu langkah kedua kita menginputkan data trainingnya ya atau datasetnya dan membuat model ya, membuat modelnya. Jadi kita inputkan datasetnya. Nah, untuk datasetnya atau data trainingnya ini ngambil dari library juga. Jadi sudah ada library-nya, isinya adalah database ya, wajah-wajah orang gitu ya, wajah-wajah orang, berbagai ekspresi dan dari berbagai sudut angle kamera ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini kita tinggal gunakan saja ya untuk sebagai data training ya, berbagai jenis wajah ya, mulai dari apa bentuk wajah yang bulat ya, lonjong atau yang pakai kacamata, yang enggak pakai kacamata, yang berkumis, yang enggak berkumis, yang berjenggot ya, pokoknya semua jenis data wajah ya dan dari berbagai angle itu semua sudah ada di dalam dataset ini ya. Dataset ini ya. Nah, kita tinggal memanggil saja ya datasetnya. Lalu setelah dapat datasetnya atau data trainingnya, kita membuat modelnya ya, create modelnya dengan menggunakan algoritma Nearest Neighbor. Nah ini ya enaknya kita tinggal panggil saja algoritmanya ya. Nah ini algoritma Nearest Neighbor, kita tinggal panggil saja ya, lalu masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan ya untuk algoritma Nearest Neighbor ini ya. Jadi tidak perlu dibuat dari awal ya. Kita sudah tinggal panggil saja algoritma Nearest Neighbor-nya untuk membuat modelnya ya. Lalu kita inputkan untuk data testingnya ya. Kita inputkan data testingnya atau data ujinya ya untuk menguji dari model ini ya. Lalu menampilkan data testingnya ya, misalkan ada wajah seperti apa ya yang akan kita deteksi atau kita apa kenali ya. Nah ini lalu langkah yang berikutnya kita lakukan perhitungan neighbors-nya ya, menghitung kedekatan antar tetangganya ya, dari antara data uji dengan data training ya. Kemarin kan gitu ya, kita menghitung satu persatu jarak kedekatan antara data testing dengan data training gitu ya. Nah, ini di bahasa Python tinggal dituliskan seperti ini aja ya untuk mencari jarak antar tetangga ya, antara data testing ya, test space antara data testing dengan data trainingnya ya. Lalu tampilkan hasilnya untuk top 10 ya, 10 tetangga terdekat ya. Tampilkan untuk 10 tetangga terdekat. Jadi ini nanti akan menampilkan 10 wajah yang mendekati mirip dengan data testing ya gitu. 10 wajah ini. Itu ya. Lalu langkah 4 ini sama ya, langkah 4 sama hanya membedakan radiusnya aja ya. Jadi kita kan waktu yang kemarin itu yang KNN kan kita bisa mengganti nilai K-nya ya, nilai K-nya itu mau berapa, lalu untuk apa ya K-nya ya atau radiusnya itu bisa kita ganti-ganti kan, bisa kita ini tergantung kalau misalkan sebaran datanya sempit berarti gunakan radius yang apa kemarin itu yang kecil ya, yang kecil. Kalau itunya sebarannya luas gunakan yang nah itu ya. Ini bisa kita ganti-ganti juga ya sesuai dengan teorinya gitu ya, sesuai dengan teorinya. Nah, itu KNN ya, itu KNN ya nanti bisa dicoba ini KNN. Berikutnya ya, ini ada contoh implementasi untuk yang unsupervised learning ya dengan menggunakan algoritma K-means ya yang kita pelajari juga di minggu lalu ya. Ini unsupervised learning ini.
Sama ini dibagi di modul ini dibagi menjadi 4 langkah ya, mulai dari prepare, input, proses, dan output. Ya, untuk tak langkah 1 ya, tahapan persiapan seperti biasa itu import library-nya ya, import library-nya yang dibutuhkan itu library apa saja. Lalu langkah kedua, inputkan data trainingnya, ya, data training atau data setnya. Lalu inputkan juga data sebagai data testingnya dan membuat ini ya, ini fragmen ya, membuat fragmen. Kemudian langkah ketiga, proses kuantisasi ya, kuantisasi ini di proses Kaminsnya ya, kita mulai melakukan iterasi ya, masih ingat waktu itu ya, minggu lalu kita lakukan iterasi 1, iterasi 2 gitu kan, seterusnya ya, itu Kamins kan. Nah, ini ya. Nah, lalu langkah keempat menampilkan hasil dan menampilkan histogramnya ya, ini histogramnya atau apanya. Nah, ini contoh untuk implementasi algoritma KNN dan K-means di Python ya. Tapi ini menggunakan datanya itu data citra ya atau data gambar. Jadi mendeteksi foto. Kalau yang waktu contoh teorinya kan minggu lalu itu kita menggunakan contoh data numerik ya, data numerik atau data nominal ya, bentuk seperti apa? Bentuk data tabel ya, data numerik ya, dan data nominal. Kalau ini diimplementasikannya langsung implementasi ke data citra ya atau data foto. Nah, berikutnya saya mau nah ini ya. Nah, ini hasilnya nih, hasil dari tadi ya, ketikan yang modul yang tadi ini sudah diketik ya di Google Colab-nya ya. Langkah 1 kita import library-nya gitu ya. Langkah 2 eh, me, menginputkan data setnya ya dan seterusnya ya. Jadi untuk yang ini kita eksekusi dari mulai langkah 1 ya. Jadi langkah 1 kita eksekusi kalau sudah selesai semua kita eksekusi. Nah, hasilnya kalau tidak ada error itu hasilnya ini ya, tanda checklist warna hijau ya, tidak ada error. Itu kalau sukses ya, tidak ada error. Ya, tidak ada error. Lalu masuk ke langkah kedua ya, ini kita eksekusi juga ya, dan sudah selesai eksekusinya ya. Ini eh, me mengambil data mengambil data wajah, lalu membuat model, lalu menginputkan data testingnya, lalu menampilkan data testingnya. Nah, data testingnya tuh ini ya, data testing wajahnya tuh ini. Ini karena eh, nilai pikselnya kecil, jadi bentuknya piksel kotak-kotak ini ya, karena nilai resolusinya kecil ya, hanya 64 kali 64 ya. Jadi bentuknya seperti ini, kurang lebih wajahnya itu seperti ini ya. Ini terlihat seperti berkacamata ya, seperti berkacamata ya, seperti ini. Dan di fotonya menghadap langsung ke depan ya, angle-nya langsung ke depan kamera ya. Nah, ini data testingnya. Nah, lalu ya kita tampilkan hasilnya. Nah, ini ya hasilnya itu. Hasil pendeteksian atau perekognisian wajah dari data testing ini ya. Didapatlah ya ini kita menampilkan 10 tetangga terdekat yang mirip ya, 10 tetangga terdekat yang mirip dengan data testing ini dan didapatlah ini. Dan betul ya, terlihat ini berkacamata gitu ya, berkacamata dan dia langsung melihat ke kamera ya, angle kamera langsung seperti ini ya. Nah, ini adalah 10 tetangga terdekat ya, dari mulai kiri ke kanan itu ya. Semakin ke kanan ini semakin tetangganya semakin jauh ya, dan juga terbukti ya di sini dia tidak berkacamata ya. Itu. Lalu untuk yang langkah keempat ini menampilkan 20 tetangga terdekat. Kalau yang tadi kan ini 10 ya. Nah, yang langkah keempat ini menampilkan 20 tetangga terdekat dengan radiusnya diganti ya, jadi 100 ya untuk radiusnya. Dan tetap hasilnya ya, dapat hasilnya itu sama ya. Sama hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sampai ke 20 tetangga
terdekat lainnya ya. Semakin ke kiri ini ya, semakin di kiri itu semakin mirip ya klasifikasinya itu ya. Jadi data testingnya bisa dikatakan berhasil ya. Data testing ini dia masuk ke kelas yang pertama ini ya, kelas yang ini nih. Mirip ke kelas yang ini. Nah, itu ya sedikit untuk hari ini. Saya kira pengenalan bahasa Python dan sedikit implementasi dari algoritma KNN dan K-means ya di Python ini. Nah, sebelum diakhiri ya, sebelum diakhiri paling saya ingin ini aja menugaskan untuk kalian coba nanti saya share modulnya semua. Coba kalian di sini buat kelompok ya, kelompok misalkan satu kelompoknya ada 4 orang ya, satu kelompok 4 orang. Nah, nanti setiap kelompok silakan buat apa ini ya diketikan sesuai dengan modul yang tadi ya, diketikan ini. Nah, setiap orang itu mengetikkan per langkah ya, per langkah diketikan gitu ya. Misalkan kelompoknya Joy, misalkan ya Joy, lalu ada Anggita, ada siapa, misalkan ya. Nah, untuk Joy, misalkan mengetikkan langkah 1, lalu untuk Anggita ketikan langkah kedua gitu, dan yang anggota berikutnya mengetikkan langkah seterusnya gitu ya. Jadi setiap anggota itu mengetikkan per langkahnya gitu ya, dan dikasih tanda ya, dikasih tanda komentar ya di sini. Oleh misalkannya ini oleh Joy misalkan ya, ini oleh siapa gitu ya, diketikkan gitu. Nah, eh, nanti ketua kelompoknya atau salah satu anggotanya itu membuat membuat filenya ya, misalkan Joy membuat file ininya ya, file Google Colab-nya ya di drive-nya Joy. Nah, nanti Joy share ya. Nah, share-nya gini aja nih, share ya, tinggal di-share gini aja ya. Nah, itu tinggal kalian seperti nge-share Google Doc ya, gampang ya. Bisa di copy link ini, atau kalian tambah people di sini ya, tambah people atau di copy link di sini ya. Dan ya, lalu tinggal di ini. Coba ya, saya share di chat ya. Saya share di chat. Nah, coba bisa ada yang masuk nggak? Joy lagi buka laptop nggak? Bisa bisa masuk nggak? Lagi buka laptop, Pak. Lagi mau Ya. buka websitenya dulu. Nah, Sebentar. oke. Buka Google Drive-nya ya. Buka Google Drive. Lalu tinggal masukkan aja. Nah, nanti bisa langsung di sini. Jadi kalau misalkan Joy udah gabung, nanti bisa ngetikin langsung di sini ya. Ya sama kayak Google Doc gitu. Ya, bisa langsung gitu. Bisa nggak? Ini. Atau kalau nggak bisa, di add people di sini ya. Di add people di sini. Di add people di sini juga bisa ya. Apa? Misalkan siapa ya? Ada yang siap, siap. Misalkan siapa ya? Ini buat ini aja contoh nge-share-nya gimana gitu. Bapak, maaf. Ini tuh sebenarnya saya sudah bisa buka websitenya. Terus Mm-mm. tampilannya sama kayak yang Bapak tampilin sekarang di share screen. Tapi Mm-mm. kalau untuk ke drive-nya itu nggak ada yang kayak... Tadi kan Bapak kayak kasih modul banyak gitu ya. Bener nggak? Eh, Iya. kalau lihat tampilan ininya sudah ada. Udah, Pak. Maaf tadi keputus sinyalnya. Ah, iya ya. Coba Joy ketikan sembarang aja di mana gitu ya.
misalkan di sini, misalkan di mana di atas, misalkan ketikan apa aja. Oke, Ini sebentar, ini Pak. Joy misalkan. Oke, sebentar, Pak. Saya coba ya. Ya. Ini. Masuk nggak, Pak? Apa harus di ini ya, refresh, di reload dulu. Coba. Udah saya ketik sih, Pak, di bagian yang print itu, tapi nggak masuk ya berarti ya? Belum masuknya. Atau harus di ini Eh, dulu, Pak? Antar. Nggak bisa juga. atau coba kalau di share gini, di share add people coba apa alamat emailnya Joy apa? Oke, sebentar, Pak. Coba di add people ya. Kalau di add people sih tadi bisa. Nah, ini ada nih, udah ada nih. Bisa Joy. Nah, ini ya. Oke, Udah Pak, tuh udah baru masuk ya? baru tampil ya. Oke, Ini ya. Joy. Oke, oke. Sip, sip. Oke, Pak. Makasih Joy ya. Sama-sama, Pak. Ya, berarti nanti untuk share-nya gitu aja ya. Tinggal di-share lalu apa? Share ini ya, copy link ya. Lalu kalian share ke anggota kelompok lainnya ya. Ya, sama kayak Google Doc gitu ya. Oke, jadi gitu untuk hari ini kalian lanjutkan saja untuk mengetikkan kode ini ya. Setiap anggota kelompok mengetikkan langkah ya, langkah satu misalkan ini oleh Joy, langkah dua oleh siapa, langkah tiga oleh siapa gitu ya. Lalu di namanya ya, namanya ini dikasih nama eh, namanya apa ya? Tugas satu apa ya namanya ya tugas satu eh, tugas satu kelompok tapi kalau gini nanti nggak tahu ya urutan kelompoknya ya tugas satu kelompok atau pakai nama aja ya tugas satu misalkan Joy lalu siapa lagi nama depannya aja ya biar singkat Joy lalu siapa underscore gitu ya. Nah ini nah kalau sudah nanti ini apa di-sharekan ke saya ya, di-sharekan ke boleh atau dikolektifkan di Anggita ya, dikolektifkan di Anggita untuk share linknya. Nanti Anggita kirim ke saya, gitu ya. Ya, jadi untuk share linknya ini, link dari masing-masing kelompok dikolektifkan oleh Anggita, nanti Anggita kirim ke saya. Udah gitu ya. Untuk hari ini saya kira cukup. Ada pertanyaan dulu nggak terkait ini? Nah, semuanya nanti ya Kamins dan apa KNN-nya ya. Nah ini termasuk yang Kaminsnya juga ini dibuatin ya, dibuatin. Berarti ada dua file ya, ada dua file. Eh, File yang pertama itu untuk KNN, ini namanya ini tugas satu KNN ya spasi nama anggotanya siapa dan yang kedua itu Kak Mins ya Kak Mins nama anggotanya siapa. Oke cukup saya kira kalau nggak ada pertanyaan silakan dicoba aja ya silakan dicoba aja itu ya sambil kita belajar sambil ini